kembali lagi bersama saya Francisca Ibendera Ujung, mahasiswi Stikus Maharani Malang, Prodi S1 Keperawatan, kelas 2B dengan NIM 2514314201093. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Nah, pertama-tama kita akan mengetahui apa sih pengertian dari sistem muskuloskeletal itu. Pengertian dari sistem muskuloskeletal adalah sistem organ yang terdiri dari sendi, tulang, otot, dan jaringan penunjang. Yang dimana fungsi dari sistem muskuloskeletal ini adalah yang pertama menopang tubuh, yang kedua untuk bergerak, lalu yang berikutnya untuk melindungi organ vital, lalu yang berikut sebagai pembentuk postur tubuh. Lalu kita masuk dalam komponen sistem muskuloskeletal. Nah, sistem muskuloskeletal ini ada komponennya, yaitu yang pertama sistem rangka yang terdiri dari tulang. Perlu kita ketahui bahwa tubuh manusia itu terdiri untuk manusia dewasa terdiri dari 206 tulang. Lalu fungsi dari tulang ini sebagai penopang tubuh, melindungi organ vital, tempat melekatnya otot, produksi sel darah, lalu penyimpanan mineral. Lalu kita masuk dalam klasifikasi tulang berdasarkan bentuk. Klasifikasi tulang berdasarkan bentuk ada tulang panjang, pendek, tulang pipi, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Lalu berikutnya kita akan masuk dalam masih bagian dari rangka ini, yaitu sistem rangka berdasarkan letak. Sistem rangka berdasarkan letak itu ada dua. Yang pertama aksila, yang kedua dan ada apendikular. Aksila ini berada di tengkorak, lalu tulang belakang, iga, dan sternum. Lalu rangka apendikular itu ada pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Lalu kita masuk dalam sendi. Pengertian dari sendi adalah tempat bertemunya dua atau lebih tulang yang bisa menghasilkan sebuah gerakan. Lalu klasifikasi sendi ada sendi fibrosa, sendi cartilaginosa, dan sendi sinovial. Lalu kita masuk dalam sistem. Nah, otot itu ada beberapa jenisnya, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka itu yang bekerja secara sadar atau volunter dan melekat pada tulang. Lalu otot polos ini tidak bekerja secara sadar atau involuntar. Nah, otot polos ini berada pada dinding organ dalam. Lalu yang berikut ada otot jantung. Nah, otot jantung ini hanya berada di jantungnya. Lalu penjelasan berikutnya yaitu bagian jaringan penunjang. Jaringan penunjang itu ada ligamen, tendon, kartilago, dan fascia. Yang pertama ada ligamen. Ligamen itu dia ini yang menghubungkan tulang dengan tulang. Lalu tendon
dia ini yang menghubungkan otot dengan tulang. Lalu ada kartilago. Kartilago ini bantalan sendi yang berfungsi untuk mengurangi kesakitan. Lalu fascia. Yang terakhir ada fascia. Berikutnya kita akan masuk pada penjelasan mekanisme gerak. Gerakan itu terjadi karena kerjasama antara otot, tulang, dan sendi. Lalu otot itu sebagai alat gerak aktif, sedangkan kalau tulang ini sebagai alat gerak pasif. Nah teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penjelasan materi kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.